A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Ya. Alhamdulillah untuk anak-anakku di pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan suatu kewajiban, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Ya. Alhamdulillah, ya, sekarang kita sudah memasuki semester kedua, ya. Dan di hari ini kita akan mempelajari tentang akidah, ya. Tentang akidah. Boleh anak-anakku dibuka halamannya 45. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang menghindari sikap durhaka kepada orang tua, ya. Sebagaimana setiap manusia memiliki yang namanya sikap atau perilaku atau etika, ya, atau tata krama, ya, yang bisa disebut tata krama. Dan sikap di sini, ya, merupakan sikap taat. Jadi taat ini bukan hanya taat kepada Allah, ya, tapi juga taat kepada kedua orang tua. Nah, ketika taat di sini, ya, sudah banyak disebutkan dalam agama Islam, ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasannya kita ini harus taat kepada kedua orang tua. Ya. Dan taat kepada kedua orang tua ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Ya, jadi Allah ini memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa taat kepada kedua orang tua, ya. Baik itu taat dalam ibadahnya, ya, perintah ibadah, ya. Namun sebaliknya, apabila kita diperintahkan, ya, untuk berperilaku yang buruk-buruk, ya, maka Allah ini sangat membencinya, ya, dan Allah ini sangat melarang kita berdurhaka, ya. Nah, maka dari itu, ketika kita taat, ya, maka disitulah kita menjalankan perintah Allah sebagai ibadahnya. Tapi sebaliknya, apabila kita durhaka, ya, maka Allah ini sangat membenci kita, ya, karena Allah ini sangat melarang sifat durhaka ini, ya. Dan sifat durhaka ini, ya, biasa disebut dengan ukukul walidain, ya, atau durhaka kepada kedua orang tua, yaitu segala hal yang dapat menyakiti orang tua, baik menyakiti hatinya maupun fisiknya dengan ucapan atau perbuatan, ya. Bagaimana hadis riwayat, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, di sini disebutkan dari Abu bin Amr dari Nabi Muhammad SAW bersabda, dosa-dosa besar adalah mempersekutukan Allah, ya, durhaka kepada kedua orang tua serta menghilangkan nyawa dan sumpah palsu. Ya, dalam hadis ini dijelaskan banyak perilaku-perilaku, ya, yang dimasukkan ke dalam dosa-dosa yang besar, ya, yaitu mempersekutukan Allah, ya. Jadi mempersekutukan Allah ini percaya bahwasannya masih banyak, ya, Tuhan yang lain selain Allah. Nah, itu sama aja seperti perbuatan yang musyrik, ya. Selanjutnya durhaka kepada kedua orang tua, lalu menghilangkan nyawa. Yang menghilangkan nyawa ini melakukan bunuh-membunuh, dan sumpah palsu, ya. Sumpah palsu ini apabila kita berbicara atau berjanji sesuatu, kita tidak menjalankannya, ya, itu disebut dengan sumpah palsu. Nah, taat kepada kedua orang tua ini bisa dikatakan kita menaati dalam hal yang baik-baik, ya. Namun apabila kedua orang tua kita ini menyuruh dalam hal yang keburukan, maka disitulah kita wajib memberitahu, ya, wajib memberitahu secara pelan-pelan, jadi bukan secara kasar, ya. Dan kalau sesuatu hal itu memang tidak baik, ya, maka jangan dijalankan, ya. Itu bukan berarti kita tidak mau menaati kedua orang tua, tapi apabila yang diajarkan itu yang kurang baik, ya, maka kita jangan menjalankannya, karena itu sama saja melanggar syariat Islam, ya. Dan durhaka kepada kedua orang tua ini dapat mengakibatkan turunnya azab Allah bagi pelakunya di dunia, ya. Jadi contohkan seperti cerita-cerita yang sudah ada, ya, cerita-cerita yang sudah ada seperti cerita Malin Kundang, ya. Di situ kan ada ceritanya bahwasannya ketika seorang anak ini durhaka kepada kedua orang tuanya, ya, di sini durhaka kepada ibunya, ya, tidak mau mengakui ibunya, ya, bahkan sampai ketika ibunya berdoa, ya, dan Malin Kundang ini dikutuk, ya, menjadi batu, ya. Ini memang cerita legenda, namun ini bisa kita ambil pelajarannya, bahwasannya apabila, ya, kita ini durhaka,
ya, maka tidak ada yang tidak mungkin apabila nanti kita diberikan suatu azab atau balasan oleh Allah Subhanahu wa taala selama di dunia. Ya. Dan durhaka kepada kedua orang tua ini merupakan sebab tertolaknya amal saleh dan sebab masuk neraka. Ya, jadi jangan sampai kita ini durhaka pada kedua orang tua. Serajin apapun seorang yang ibadah, ya, seseorang yang rajin ibadah, rajin beramal, rajin melakukan suatu kebaikan, itu akan ditolak semuanya oleh Allah apabila orang tersebut durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi jangan sampai ya, kita ini melakukan hal-hal yang memang dilarang, ya, apalagi durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Apabila orang tua memerintahkan sesuatu yang baik-baik, ya, dalam artian yang baik-baik, maka kita lakukan. Namun apabila memerintahkannya dengan hal yang buruk-buruk, ya maka jangan sampai kita lakukan. Ya, bahkan harus kita bilangin, ya, dengan cara pelan-pelan. Jangan sampai perilakunya itu, omongannya itu menyakiti kita, menyakiti orang tua. Ya. Lalu bentuk-bentuk perilaku durhaka kepada orang tua itu seperti apa aja sih? Ya, dijelaskan dalam Al-Quran, ya, bahwa Allah melarang kita mengatakan kepada orang tua. Ini salah satunya. Oleh karena itu, jika kita mengatakan saja, ya maka itu tidak boleh, apalagi membentak atau menghardik. Menghardik itu seperti memukuli, ya, orang tua. Kita harus berbicara dengan lembah lembut kepada kedua orang tua, sebagaimana hadis, sebagaimana ayat Al-Quran, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tua perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik-baik. Ya, jadi apabila kita disuruh nih, biasanya ketika kita disuruh, kita akan bilang nanti saja, nanggung, dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, jangan sampai hal ini kita lakukan. Jangankan berkata ya, apalagi kita nanti berkata dengan yang kasar atau menghardik dan lain sebagainya, itu sangat tidak boleh. Ya. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, ya, dan Allah itu sangat melarangnya. Ya, namun banyak macam-macamnya lagi, ya, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan, ya, ataupun dari sikap diri kita sendiri, itu banyak yang memang tidak kita sadari. Itu adalah salah satu perbuatan yang memang kita durhaka kepada kedua orang tua. Ya, oleh sebab itu kita harus menjaganya, ya. Kita harus menjaganya, jangan sampai semua perilaku ini yang kita jalani ini bertolak belakang dengan apa yang Allah perintahkan. Ya, jangan sampai perilakunya itu melanggar apa yang Allah perintahkan. Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini itu saja. Nah, kita tutup dengan pembacaan alhamdulillahirabbil alamin dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.